Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Wahyu pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Sangat ingin menolong kalian, kita semua, agar lebih mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dari pasal 17 sampai dengan 19 merupakan satu unit. Pasal 17 sampai 20 nasib akhir dari setan. Yang akhirnya juga mengatasi setan, naga. Tapi sesungguhnya kita melihat untuk mengatasi naga itu merupakan satu lambang. Seperti 18. Dia menghakimi pelacur besar, yaitu Babel. Dan Babel dan pelacur besar merupakan pemerintahan Babel dan politik dan perekonomian. Dan Tuhan tidak langsung menyembuhkan musuhnya, tetapi dia di sini dia menghakimi para pembesar atau raja-raja di bumi, seperti kalau kita berperang membunuh para pemimpinnya. Dan hari besok kita lihat di pasal 20 penghakiman terhadap setan. Dan bagian peperangan akhir yang kedua dari pasal sampai 20, Allah bagaimana membela keadilan bagi manusia, dan akhirnya setan pun dihakimi. Di ayat 20-22 setan dan 12 iblis dihakimi dan mengatakan bumi dan langit yang menjadi satu maaf, dan langit yang baru dan bumi yang baru merupakan pada menggantikan ciptaan Allah pada bumi yang lama, dan manusia memakai tubuh yang baru di Taman Eden. Dan Allah pada akhirnya demikian. Kitab Wahyu diakhiri merujukkan pada Kejadian pasal 2-3, di mana di kitab Kejadian pasal 3, di mana datangnya iblis untuk menggoda manusia, dan di pasal 20-21 menerangkan langit dan bumi kembali menyatu, dan hadirat Allah setiap hari 24 jam bersama dengan manusia, memulihkan kembali Taman Eden, di mana sebelum manusia berdosa dan Tuhan menyertai, seperti Tuhan menyertai Adam dan Hawa. Dan di Alkitab di pasal 3 yang akhir dan depan, permulaan 1 dan 3 awal itu sejajar. Di sini merupakan dalam Alkitab juga seperti banyak drama, tetapi Allah membawa kita kembali ke Taman Eden. Banyak perkara yang harus kita pilih. Kamu memilih Taman Eden atau Babel? Kamu memilih bagian pelacur besar atau mempelai pengantin? Dan sini merupakan satu peringatan. Penghakiman Allah merupakan satu peringatan dan juga merupakan janji. Terlebih dahulu Yohanes memperingatkan ketujuh jemaat untuk bangkit menjadi pengantin itu, untuk mempersiapkan diri sendiri. Dan hari ini perkara yang dilakukan oleh ketujuh jemaat itu telah bercampur baur dengan Babel. Kamu harus bangkit untuk menguduskan diri sendiri dan membuat garis batas dengan Babel. Jadi di awal dari pasal 19 saya akan menerangkan di surga ada 4 lapis. Haleluya.
ini merupakan satu choir atau paduan suara. Di surga ada himpunan besar yang besar nyaring yang berkata haleluya. Yang di hari kita juga merupakan hunter, penyanyi haleluya, yang menyanyikan haleluya, 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 merupakan juga dari bagian dari kitab Wahyu pasal 19. Dan dia menulis makna dan arti dari ditulis dalam liriknya. Mengapa begitu banyak orang menyanyikan haleluya? Sobat, kembali dilihat di pasal 18. Allah menghakimi pemerintahan dari Babel. Politik dan tekanan dari ekonominya seluruhnya telah runtuh. Jadi layak bagi orang-orang di surga bersuka cita. Kalau kita lihat kembali di pasal 18, kepolitikan, pemerintahan, ekonomi sangat menekan manusia, menekan orang-orang. Seperti dikatakan, dia menjual orang-orang dan juga perbudakan. Dan mereka membunuh para orang-orang kudus yang sebagai mereka dapat atau ganti, yaitu kemewahan atau kekuasaan politik. Jadi dengan kekayaan akan perekonomian dan memiliki kuasa dari pemerintah atau politik merupakan satu kebanggaan bagi mereka. Babel Roma merupakan pusat daripada kepolitikan, dan Tirus sekarang adalah Lebanon. Di perjanjian lama merupakan pusat dari penghakiman dari Allah, sebab mereka menjual orang Israel sebagai budak. Dan perkara ini menjadikan sangat kemurkaan. Dan di dalam sejarah ini terus terjadi. Dulu kekaisaran besar, pemerintahan yang besar, Amerika juga merupakan penyata seperti Babel menggunakan perekonomian atau pemerintahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi akhirnya Allah akan menghakimi hal-hal yang tidak adil, akan ditarik kembali oleh Allah. Sampai di pasal 19 dengan tema mempersiapkan diri sendiri dalam perkawinan anak domba sebagai pengantin, mempelai pengantin. Persiapkan diri sendiri sebagai prajurit pengantin. Di sini Yohanes diberitahukan ke situasi dari ketujuh gereja dan satu peperangan pada masa itu dihadapi oleh ketujuh jemaat yang harus mereka hadapi, atau gereja yang harus dihadapi seperti kita di akhir zaman. Semuanya dinyatakan. Kita sebagai gereja, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk berselubungkan dengan Kristus, bersatu dengan Kristus. Tetapi di sini perjamuan perkawinan merupakan satu seperti pembantaian yang membuatkan seperti kita musuh. Satu harus kalah, satu harus menang. Dia hidup atau mati. Dia yang satu hidup, yang satunya harus mati. Dan ayat 1 sampai dengan 9
5. Surga pun memuji Allah. Yang dimaksud dengan yaitu malaikat Allah dan himpunan orang banyak yang di surga. Di dalam berbagian paragraf dibagi dalam beberapa kata haleluya. Pertama, kedua, ketiga, keenam, semua dan juga keempat ya. Di sini terus memuji Allah. Dikatakan mengapa alasannya para malaikat memuji Allah ayat kedua. Sebab benar dan adil segala pengadilannya, karena ialah yang telah menghancurkan pelacur besar itu yang merusak bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalas darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Alasan kedua di ayat ke-6, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Di hari ini 7 gereja harus tahu akan kenyataan penyerangan Kaisaran Roma kepada mereka dan serangan dari orang Yahudi. Allah Dia benar dan adil. Siapa yang mengambil darah para jemaat ini, Allah akan membuat pengadilan dan akan menghakimi. Di sini Allah akan memperhitungkan. Allah di sini benar dan adil. Dia tidak akan membuatkan dosa-dosa seperti tidak dilihat. Jadi ketujuh jemaat kamu harus bersabar. 7 gereja harus bersabar kamu menghadapi peperangan penasaran besar. Terus bersabar sebab Allah akan membela perkaramu. Ayat ke-6. Yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Pada masa itu pemerintahan Roma yang menjadi Raja. Mereka menghadapi Timotikus yang menjadi raja. Dia lebih kejam dari Raja Nero, sebab Raja Nero dia menindas pemerintahan, menindas orang Kristen di Roma, tetapi dia menindaskan juga seluruh, bukan hanya Dekamus. Di sini memperingatkan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dia sedang menjadi Raja yang akan datang juga menjadi Raja. Jadi gereja dalam menghadapi penganiayaan kamu terus memuji Allah, sebab ini juga memberitahukan kepada gereja 611 hari ini komunitas kita juga menghadapi penganiayaan kita, penindasan juga di dalam hidupmu, menghadapi musuh yang terus menggoncangmu. Musuh menggunakan kesulitan, kesusahan terus menggoncangkanmu dan memberikan kekhawatiran dan berkata kepadamu, kamu sebagai orang Kristen membayar harga yang sangat besar. Kamu mengikuti gereja harus dengan pengorbanan yang sangat besar. Tujuannya seperti untuk kamu pergi ke pelacuran yang kamu dapati mempunyai kelancaran dalam hidup. Mungkin ada orang yang dalam menghadapi peperangan dalam keluarganya sebab orang keluarga masih menolakmu untuk percaya Yesus. Kamu mengikuti Yesus seperti jalan juga memberikan persembahan
Jangan ini seperti satu pemberian harga, tapi hari ini kamu harus juga memberikan semangat bagi kita, sebab upahmu besar di surga, dan ketekunanmu dalam ketabahanmu itu layak sang akhirnya, sebab Tuhan adalah Raja yang akhirnya Tuhan akan mengadili seluruh pemerintahan. Dan pengharapan yang lebih besar dalam himpunan nyanyian ini 11 seketika di perjamuan kawin anak domba, pergi ke pesta, satu perkara yang besar. Dan juga ini juga seperti sejajar dengan para nabi, Allah selamanya seperti dengan umatnya, seperti pengantin janji yang setia. Tuhan yang di Gunung Sinai merupakan satu mengikat perjanjian seperti satu pernikahan. Demikian juga di kitab Hosea, Tuhan hendak berkata kepada orang istri, kepada Israel, bahwa Allah memperistikanmu. Sebagai memperistikan, di sini langit dan bumi menjadi satu. Yesus dengan gerejanya, dengan orang-orang kudusnya menjadi satu selamanya. Ini merupakan janji yang kepada jemaat yang di masa itu, pada saat mereka menghadapi ketidakadilan atau serangan dari ajaran sesat. Kamu harus tahu bahwa bahwa Yesus telah memberikan deposit bahwa aku hendak memperistikanmu. Dia memberikan kita Roh Kudus. Jadi persiapkanlah diri sendiri. Ayat ke-7 dikatakan, mari kita bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantin telah siap siaga. Kita tahu bahwa pengantin merujuk mempunyai lambang, merupakan Yerusalem baru, gereja Allah. Gereja Allah mengganti semua yang tidak ada hubungan dengan orang lain. Dia dengan setia menunggu mempelai laki-lakinya datang. Dia diejak, diperhina, dipermalukan, tetapi dia menanti dengan kesabaran. Ini yang harus dijalani oleh pengantinnya, dan juga sebagai pengantin harus siap. Di caranya ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatannya benar dari orang-orang kudus. Lenan halus di pasal di sebelumnya, pelacur merupakan satu barang seperti perdagangan, seperti para sebagai pedagang menjualkan lenan halus. Jadi kamu harus menangkan lenan halus, kamu harus melakukan percabulan dengan Babel. Lenan halus
Tapi linan halus di sini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan Yesus menyelubungi kita. Yesus memberi kita anugerah, memberikan kita pakaian yang sangat mulia. Bagaimana kita mendapatkan ke anugerah ini? Sebab perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, dan kebenaran ini adalah jalan firman Allah. Kita berjalan dalam firman Allah. Allah membuat kita benar. Dan Yesus melihat kelakuan kita. Dan setiap keputusan dari gereja, jemaat, bagaimana menanggapi pemerintahan dari Roma, walaupun bagaimana jemaat menghadapi serangan dari setan, dan kita haruslah berpegang pada kebenaran, jangan berjalan dalam jalan pelacur di bumi, tetapi kamu harus menjadi pengantinnya. Ini firman Allah kepada jemaat-jemaatnya. Satu hal yang sangat sulit, baik jemaat atau orang-orang kudus, kita menghadapi serangan terhadap godaan. Ada kalanya sulit untuk bertahan, sebab musuh banyak dengan kekuatan yang menakuti kita, yang mengancam kita. Tapi di sini kita dikaruniakan, kita berbahagialah kita, sebab kita diundang ke perjamuan kawin anak domba ini. Ini merupakan satu janji. Dan saya ingin memberi dorongan semangat bagi saudara semua. Mungkin ada sesuatu kamu bertahan untuk sesuatu perkara seperti dalam situasi ekonomimu sulit, kami tetap berpegang untuk memberi persembahan. Atau demi Allah yang tidak berkenan bagi Allah, kamu harus mengambil keputusan meninggalkan pilihanmu, atau di tempat kerja kamu bertahan untuk berjalan di jalan Allah, atau demi panggilan meninggalkan pekerjaannya atau mengorbankan diri dari keluarga. Saat ini kita memberikan semangat, kita harus bertahan. Kita harus dalam ketabahan ini. Pada saat kamu memang yang benar, maka lenan halus akan menyelubungimu. Kita memilih sebagai pengantin, dan setiap jemaat, kepada setiap gereja, saya katakan dalam goncangan besar kita tetap dalam ketabahan dan berdiri, kita tetap teguh dalam ketabahan. Ya. Dalam perjamuan pernikahan modern sekarang, pada saat mempelainya muncul, kita memberikan selamat bagi kita, dan juga kita akan makan minum. Tapi sekarang seketika berubah menjadi satu suasana yang kejam, dari berpakaian pengantin seperti berpakaian perang. Ada makanan tetapi tidak seperti biasa yang kita makan, tetapi ini makanan dari mayat Babel. Kita lihat 11:21. Perjamuan kawin ini menjadi perang besar dan mempunyai nama Hamagedon. Di ayat 16 ada muncul, yaitu pada saat 7 cawan yang ditumpahkan, malaikat berkata ada perangan yang terjadi di Hamagedon. Dan di ayat
11 dan berikutnya merupakan terusan itu, yaitu perang akhir dari dengan peperangan dengan orang kudus, dengan para iblis yang akhirnya dimenangkan oleh Kristus yang mengalahkan, yang dalam Kristus dengan mempelainya dari kekalahan menjadi kemenangan. Ayat 11, aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menunggangnya bernama yang setia yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan di 12, namanya bagaikan nyala api dan kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan di sini banyak mahkota merujuk kepada antikristus yang bertujuh tanduk 10 mahkota. Dia memakai jubah yang dicelup dengan darah. Dalam peperangan ini menerangkan saat ada darah, bukan mengatakan darah musuh atau pertumpahan membunuh pihak lain yang dengan berlumuran darah, tetapi darah di sini adalah darah Kristus. Jadi panglima dari pemimpin perang ini dengan pengorbanan dirinya sendiri untuk meraih kemenangan ini. Bahkan di ayat 5, dari mulutnya keluar sebilah pedang untuk memukul segala bangsa. Kembali mengulangi memukul atau membunuh. Di sini anak domba yang telah disembelih membeli sekelom pasukan mempelai pengantin, dan dia menggunakan yang namanya adalah firman Allah, dan pedang ini dia memukul kala bangsa, membunuh para pembesar raja-raja bumi, yaitu Allah lewat gerejanya menghakimi penguasa-penguasa bumi. Kamu dan aku ada bagian. Dan 19 mengatakan perangan antara manusia dengan iblis. Dikatakan, aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ini permulaan di masa depan, masa yang akan datang. Kamu melihat akan menghadapi peperangan. Di 20 kita melihat di 20 setan iblis telah dikurung selama 1000 tahun. Atau kamu menghadapi Babel, hatimu goyah, serangan dari musuh, bukan hanya Yesus atau gembala yang datang di depanmu, seperti ada sebilah pedang yang keluar dari mulutnya. Tetapi gereja harus mempersiapkan diri sendiri. Gereja termasuk kita semua, baik yang di sini atau yang di online. Kamu merupakan anggota dari gereja yang tidak boleh kehilangan satupun. Kita saling memerlukan, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri kita untuk menghadapi peperangan ini. Kita tahu sebab Yesus Kristus, Dia pasti akan menang. Ini untuk memberi semangat bagi ketujuh jemaat. Musuhmu bukan Kaisar Roma di masa itu, tetapi adalah penguasa-penguasa gelap
gereja-gereja harus bangkit berperang. Jangan oleh karena mati martir atau kesulitan perekonomian menjadi sandungan bagimu. Bangkitlah untuk membaca firman Allah. Firman adalah satu senjata untuk menyerang, dan ini merespon dari tanggapan respon dari Rasul Paulus dalam pelengkapan senjata ilahi, ketopong, perisai, semuanya saling sebagai pelindung. Tapi yang hanya bisa menghancurkan musuh adalah pedang roh. Hari ini setan banyak menggoda orang-orang, dan dia berusaha untuk menggoda jemaat-jemaat gereja dengan ketakutan, dengan kebenaran palsu, dengan tekanan, dengan kekecewaan untuk menghancurkan firman Allah. Tetapi jadi Yohanes menggunakan penglihatan memberi semangat, mendorong bagi jemaat Allah terhadap Allah, harus percaya dan harus beriman. Jalan Allah kamu tidak akan jatuh letak, tetapi kamu akan menang. Maka selalu diulangi, barang siapa bertelinga haruslah mendengar, dan juga memberikan semangat bagi kita gereja 611 menghadapi kesulitan hidup. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, dengan firman apa Allah saat ini berfirman bagiku, dan dengan iman aku menanggapi, berjalan dalam firman Allah. Di ayat 18, di pasal 18 ayat 17-18, perkawinan anak domba seketika berubah menjadi pesta makan daging manusia. Dan di sini seorang malaikat, dia berkata kepada burung yang terbang di tengah langit, katanya, mari di sini berkumpul untuk turut dalam perjamuan Allah dan perjamuan yang besar, supaya kamu makan semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ini seperti satu yang menjijikkan, makan daging manusia, semua daging. Tapi di sini adalah penghakiman Allah kepada di atas bumi. Bahwa kita bisa mengatasi segala tekanan. Kita mohon Tuhan yang dengan mengendarai pakai seekor kuda putih dengan pedangnya di masa kekacauan dunia, dalam gereja dalam kekacauan, Tuhan juga memberi semangat bagi kita setiap orang. Yesus memberi petunjuk bagi Yohanes bahwa kita akan meraih kemenangan. Sebagai gerejanya, kita persiapkan diri kita sendiri, dan juga kita tidak dalam untuk terus, kita bagian dari gereja. Kamu tidak hanya yang dipukul. Kamu apakah yang dipukul? Apakah kamu yang menang dalam perang? Persiapkan dirimu sendiri. Di dalam hatimu percaya bahwa penderitaan akan berakhir. Yesus ada di dalam hatimu yang akan datang. Aku dengan Yesus akan bersatu dalam hatimu terhadap pengharapan ini, dan bagimu merupakan satu pembawa semangat bagimu, dan juga tidak dikendalikan oleh situasi yang sekarang yang memutuskanmu suka atau duka.
kita menghadapi kesulitan, kita berpegang pada firman Allah sebagai senjata membunuh musuh yang akhirnya kita akan meraih kemenangan. Dan kita sebagai mempelai pengantin, kita bisa bersama dengan Kristus dalam perjamuan kawinnya dengan sukacita besar. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bangkit menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan, ya, haleluya. 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 Haleluya.
Roh Kudus yang terkasih. Kemudian aku mendengar suara yang nyanyi, himpunan besar orang di surga berkata, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekudusan adalah Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusak bumi dengan percabulannya, dan ia telah membalas darahnya hamba-hambanya atas pelacur itu, dan untuk kedua kalinya berkata haleluya. Yang asap naik sampai selama-lamanya, dan juga dari tahta Allah berkata amin, haleluya. Dan maka dengar lagi suara dari tahta dengan haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Saudara semua, mari kita berdoa di masa hidup kita menjadi orang-orang penyembah. Dalam situasi apapun kita memuji Allah dan menyembah Dia dan bersyukur, bukan menggerutu, bukan kepahitan, bukan penghakiman dan amarah. Mari kita untuk merenungkan, kita berdoa, apa kita bersyukur, pujian, memuji pujian. Syara bara 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 dari syara dari syara bara bara dari syara bara 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 dari syara bara 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 dari syara bara dari yalala syara bara 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 dari syara bara dari syara Shara bara da 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 shara da 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 ya la 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 ya la 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 shara bara 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 da shara bara da shala bala 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 dalam situasi apapun kita memuji Tuhan, sebab Yesus telah menjadi Raja. Dia Tuhan kita, Dia kami memujikan segala kemuliaan akan mengabadikan Tuhan, bangkitkan kehidupan kami dalam situasi apapun. Kami tetap percaya Engkau menyertai kami, dan kami percaya Engkau benar dan adil, dan Engkau Allah yang berperang bagi kami. Memuji Engkau dengan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara semua, kita harus menjadi mempelai pengantin dengan firman Allah, mempersiapkan diri kita sendiri. Kita bersama baca doa di ayat ke-6 tengah sampai ke-8, yaitu haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap siaga, dan kepadanya dikenakan supaya memakai lenan emas yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Mari kita baca doa agar ayat-ayat ini menjadikan bagian dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.
karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Haleluya, Tuhan kami memuji Engkau, Engkau Tuhan Allah kami, Engkau Maha Kuasa, Engkau Raja kami. Oleh karena Engkau segalanya kami bersuka cita, segala kemuliaan bagi Engkau. Dan hari perkawinan anak domba telah tiba, dan saat Engkau untuk menyambut kami telah tiba. Engkau persiapkan kami setiap orang, dan persiap kami sebagai mempelai pengantinmu. Yesus, kami dengan firman-Mu kami rindu pada Engkau memenuhi kami untuk mempersiap diri sebagai mempelai pengantin, sebab perkawinan anak domba telah tiba. Tuhan, kami memuji Engkau, saudara semua di dalam hidup kita. Allah berkata kita jangan menyerah. Adakah dalam hidup kita masih tetap kesulitan, dan berkata Tuhan Allah akan membela perkara kita. Kita harus tetap tekun dalam bertabah. Dan di antara kita ada ekonomi kita sulit, atau kita dalam hidup kita seperti dalam menghadapi pergumulan, sulit untuk menang. Yang kami ingin mendoakan kalian yang di atas, silakan maju berdoa. Dan di sini kami, Tuhan, kami sulit untuk menghadapi terobosan ini. Kami perlu akan Engkau, Tuhan. Mari kita berdoa untuk hidup kita. Tuhan, Engkau berkata Engkau yang membela perkara, dengan ketahuan kami pasti meraih kemenangan. Dan yang memerlukan keperluan, silakan maju ke depan. Yang di online, silakan letak tangan di atas hatimu. Tekanan, ketakutan, atau pekerjaan yang lagi menghadapi pengayaan seperti tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan berkat kita tetap tekun di dalam Allah dengan ketabahan kita. Doakan bersama.
Kita berdoa dukungan bagi mereka. Kalau dalam terbesar yang sulit untuk dihadapi, letakkan tanganmu di atas hati, berdoa untuk dirimu. Kita lebih dahulu kita berdoa untuk diri kita. Sebab di ayat 15 dikatakan dari mulut keluar sebelah pedang untuk memukul segala bangsa. Kalau dalam Allah bisa memukul segala bangsa, demikian juga di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, kamu bisa meraih kemenangan. Jadi kamu harus percaya pada Tuhan. Berdoa untuk dirimu sendiri dan deklarasikan, Tuhan, aku percaya padamu dalam setiap tekanan, pergumulan, dalam kesulitan. Saya percaya Engkau berperang bagiku, bahkan berperang sampai kemenangan dimanapun kita berada. Masih kita bersama untuk diri kita sendiri. Kita berdoa dan juga yang kita bersyukur sebab kita mau tetap bersyukur, dan juga kita menghadapi kalau ada kesulitan datang, mohon Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan hidup dalam kebenaran Allah, menghidupkan firman Allah. Maka dengan firman dan dalam firman Allah bisa mematahkan segala, membantu kita, menolong kita dalam segala hal. Jadi terima terobosan pekerjaan Allah dan katakan roh Allah, kita nyatakan kekuatan Allah yang menolong kita, berperang bagi kita, sehingga perang ini kita menang. Sebab Tuhan, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berperang bagi kita secara
bersama berdoa untuk bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk peperangan dan kita nyatakan Allah berkuasa menjadi raja di tempat baik, dan juga berdoa mohon Tuhan di tengah-tengah berkuasa sebagai raja, hentikan peperangan, menyelamatkan nyawa-nyawa yang tak berdosa, untuk melindungi gereja kita juga. Dan berikan sampai selamanya. Dan di akhir ini sangat sebab kemenangan besar, dan langit dan bumi, bangsa-bangsa umat Allah, kita harus berkata dengan haleluya, haleluya, haleluya. Satu penuh dengan kegembiraan, bukan dengan lemah. Jadi kita dengan suara dengan kekuatan kita berkata haleluya. Itu Pastor Gloria untuk bawa puji-pujian, kemudian memberkati saya. Dan kita jadi mengundang Pastor Gloria untuk menyanyikan lagu kemenangan, dan kemudian kita terima yaitu urapan puji-pujian penyembah, urapan mempelai pengantin dengan penuh kemenangan. Haleluya. Dan menang.
Mari bersama kita deklarasikan dalam hidup kami. Kita nyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudarimu, semua yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba, semuanya diberkati. Sebab ini adalah firman Allah yang benar, memberkati setiap mempelai pengantin, termasuk saya sendiri dan yang di online. Urapan kemenangan, tongkat kemenangan ada di dalam tanganmu. Dalam nama Yesus deklarasikan kita setiap orang dengan mengadakan firman alam meraih kemenangan besar. Kita setiap orang dalam menghadapi apapun, kesulitan apapun, perjalanan apapun, latar belakangnya kuasa iblis setan, kita adalah mempelai pengantin anak domba. Setan, iblis akan dikalahkan. Kemenangan Allah ada di dalam hidup kita, dan nyatakan dengan katakan bersama haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Setiap hari menghadapi segala perkara, baik suka maupun duka, tetap haleluya, sebab Allah ada berkuasa di tengah-tengah kita. Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan kemenangan haleluya ada padamu. Urapan ada padamu, haleluya.